Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Tututaka dengan NPM 202114511193 dari kelas S6E Pendidikan Ekonomi. Saya akan memenuhi tugas kedua mata pelajaran pembinaan kompetensi mengajar dengan menceritakan pengalaman terhadap guru yang disukai dan tidak disukai di masa sekolah. Baik, yang pertama, di zaman SD, saya menyukai salah seorang guru. Beliau seorang guru yang memiliki karakter yang penyayang, mudah berbaur dengan siswanya, dan beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. Nah, yang buat saya suka sama beliau adalah bagaimana cara beliau mengajar, karena konsep mengajarnya itu tuh sangat menyenangkan gitu. Contohnya seperti dia mengajarkan muridnya bermain gitar. Nah, dari awal pembelajaran itu dia benar-benar menunjukkan bagaimana cara memain gitar bagi pemula, dan benar-benar kayak jari kita tuh diarahin ke satu tali gitar. Ini kunci ini di tali gitar nomor berapa, di kotak berapa. Nah, selain itu juga beliau sangat bagus menggambarnya. Untuk menggambar ini dia benar-benar memberikan tips cara menggambar sketsa yang baik, yang benar, dan yang gampang. Cara mengarsip, bagaimana cara mengarsip ujung pensilnya itu ditunjukin benar satu-satu. Nah, selain itu juga ada salah satu guru yang saya senangi di waktu SD, di mana dia mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kenapa saya bisa suka sama guru ini? Karena metode pembelajarannya sangat unik, karena benar-benar berbaur langsung dengan alam. Nah, hal ini membuat siswanya itu tidak jenuh saat belajar. Nah, contohnya saja tuh seperti kayak beliau mengajak kita keluar ke ruangan, dalam ruangan keluar, terus dia memberitahukan kalian, masing-masing kelompok kalian mengamati ada apa di sekitar kalian, kayak makhluk hidup boleh, tumbuhan, dan apapun yang ada di lingkungan sekolah kita yang berkaitan dengan alam silahkan gitu. Nah, kalau untuk di zaman SMP, saya menyukai dua orang guru. Yang pertama adalah wali kelas saya. Nah, wali kelas saya ini dia mengajar mata pelajaran kimia. Nah, walaupun mata pelajaran ini tuh menurut siswanya itu agak sulit dipahami, tetapi waktu itu murid-muridnya itu pada senang sama beliau karena kesabaran gurunya itu benar-benar teruji dan benar-benar sabar banget. Dan walaupun muridnya ini susah mengerti, tapi beliau ini punya cara untuk bisa membuat siswanya ini mengerti dan memahami pembelajarannya, di mana beliau suka memberikan gift. Jadi kalau siswanya ini bisa menjawab pertanyaan dari beliau, dia memberikan gift kepada siswanya ini. Itu sangat menyenangkan. Guru kedua yang saya sukai adalah guru mata pelajaran olahraga, di mana cara mengajarnya sangat santai dan friendly sama muridnya, di mana dia juga bisa izin merokok ke muridnya sambil memberikan materi. Dan beliau juga sangat mementingkan hak siswa, di mana waktu itu saya pernah terpilih mengikuti lomba O2SN tingkat kabupaten, dan kebetulan beliau ini tidak bisa mendampingi saya dan digantikan oleh guru olahraga lainnya. Nah, sebelum keberangkatan kan pasti diberikan pembekalan dari pihak sekolah, di mana seperti uang saku, dan saya tidak diberikan sampai akhirnya selesai perlombaan. Informasi itu didengar sama beliau, dan beliau mengangkatnya pada rapat guru dan benar-benar dimarahin, dan itu salah satu kepedulian guru terhadap siswanya. Nah, kalau untuk di bangku SMA, saya benar-benar menyukai seorang guru ini. Dia
mengajar mata pelajaran akuntansi. Dia merupakan juga wali kelas saya dari kelas 2 sampai kelas 3. Beliau sangat-sangat seperti ibu bagi siswanya, benar-benar memperhatikan banget siswanya. Dari cara belajar mengajarnya aja dia benar-benar memastikan bahwa siswanya ini harus benar-benar mengerti, dan kalaupun tidak mengerti dia mengadakan seperti studi tapi di rumahnya dia. Jadi kayak kalian tidak mengerti, kalian bisa datang ke rumah biar ibu menjelaskan lebih detail lagi. Seorang guru yang sangat menyayangi muridnya, dan sampai sekarang pun dia masih menanyakan kabar dan bagaimana kita. Oke, sekarang pengalaman yang saya tidak sukai di zaman sekolah. Yang pertama, maaf ya, saya tidak menyukai seorang guru di zaman SD karena kayak saya melihat seperti dia ketika ada masalah di rumah pasti membawa masalah itu ke sekolah, dan akhirnya yang menjadi korban adalah muridnya. Contohnya, kakak saya waktu itu di pagi hari dia lagi menyiram taman, dan kayak tiba-tiba dia datang, ini belum kena tanahnya, langsung ditabok. Parah banget gak tuh? Dan kebetulan waktu itu kakak saya lagi ada luka apa gitu di kepalanya dan benar-benar berdarah. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya maaf ya Pak, saya spill. Dan ketika dia memberikan materi, itu pun jika siswanya ini tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia berikan, pasti gurunya selalu membalasnya dengan kekerasan. Kalau tidak dengan memukul tangannya, berarti menggetok kepalanya. Kayak itu tuh sebenarnya tidak harus dilakukan. Jadi hal itu yang membuat kami para muridnya akhirnya dendam banget sama guru ini dan menjadi trauma. Ada satu teman saya trauma dan sampai sekarang tidak mau masuk sekolah lagi dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, berawal dari guru ini melakukan tidak sengaja atau gimana lah, melakukan kekerasan di teman saya ini. Harusnya nggak boleh ya Pak, mohon maaf nih. Yang kedua di zaman SMP adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya untuk cara mengajarnya sangat mudah dimengerti bahasa Inggrisnya. Cuman ada sikap yang kurang disenangi oleh murid di mana di saat dia mengajar, dan sebenarnya ini salah siswa juga. Cuman kayak ya di sekolah itu tidak hanya satu wilayah saja yang sekolah di situ, ada di luar wilayah juga. Dan ketika siswa ini tidak lupa membawa kamus, guru ini bakalan menyuruhnya pulang mengambil kamusnya walaupun dia di daerah luar. Jadi kadang si murid ini datang sesudah jam istirahat, dan di situ dia bakalan telat dengan mata pelajaran lain gitu. Yang terakhir di zaman SMA, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya untuk cara mengajarnya sangat mudah dimengerti, gurunya baik, friendly juga. Cuman ada satu kejadian yang membuat banyak siswa yang tidak menyukainya, termasuk saya juga, adalah waktu itu kita pernah terlambat, dan bukan kita saja yang terlambat, tapi beliau, guru tersebut juga terlambat. Tetapi dia merasa kayak, oh saya guru jadi tidak apa-apa gitu, dan akhirnya dia memberikan sanksi yang dimana itu tidak wajar gitu loh. Dia mengambil belahan bambu dan kayak satu-satu murid maju, terus pas maju kasih bati sekalian, terus dipukul, dan banyak banget siswa yang berdarah karena pukulan pakai belahan bambu itu. Sangat miris, sangat. Oke, demikian itulah pengalaman saya yang saya sukai dan yang saya tidak sukai di waktu sekolah. Jika ada omongan
atau perkataan saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan untuk guru-guru yang saya tidak sukai, mohon maaf juga, saya nge-spill tapi saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Tapi saya harap semoga Bapak Ibu bisa menyadari bahwa apa yang kalian lakukan tidak baik ya, karena itu akan membuat mental siswa terganggu dan akan mengganggu proses belajar mengajarnya mereka. Oke, demikian, terima kasih, selamat siang semuanya, bye bye.